Kita ini bangkitkan ulama kampung. Tanpa ada ulama kampung, mungkin kita ini kalau meninggal siapa yang ngurusin? Masa yang jauh? Betul atau tidak? Yang terdekat, betul atau tidak? Kalau ada yang dekat, pasti ulama itu mendoakan, bahkan memandikan, betul atau tidak? Ini sangat penting. Cintailah ulama yang terdekat. Insya Allah kita ini tidak ada unsur apapun. Apa saya dikasih tahu oh harus begini? Enggak. Karena kita ini cinta kasih sayang. Kalau pusing, bingung, banyak itu dan ini, serang dengan doa. Karena sudah dikasih ilmu oleh Pak Kiai atau ulama desa atau disebut ulama kampung. Karena dididik oleh ibu, bapak, kakek, nenek sampai sesepuh demi sepuh ke atasnya sampai kepada ulama yang ada di daerah. Ulama kampung kita tidak bisa menampung, betul nggak? Tanpa ibu bapak kita nggak bisa mengaji, betul nggak? Tanpa RT RW tidak bisa mengumpulkan daerah, betul nggak? Tanpa negara kita tidak bisa menyatukan disebut Bhinneka Tunggal Ika, betul atau tidak? Alhamdulillah. Nah, barusan sudah membacakan hijab. Apakah hijab ini tanggung jawab? Enggak, saya tanggung jawab dunia dan akhirat. Tagih aja saya. Karena apa? Ulama itu harus betul-betul cinta kasih sayang, persatuan dan kesatuan, cinta kasih sayang, gotong royong. Tanpa gotong royong bisa bersatu begini enggak? Tidak. Kita harus mengingati bahwa kita dilahirkan oleh ibu dan bapak, sudah dewasa pasti di pondokan atau mencari ilmu. Kalau pendidikan sekolah dari SD, kalau pendidikan dari pondok sanawiyah aliyah, betul atau tidak? Ini sangat sama. Yang penting kita rukun, jangan terpancing dan dipancing, tetap kita sama-sama silaturahmi. Jangan putus kepada ulama, jangan putus ke ibu bapak, jangan putus ke negaranya, tapi kita bersatu yaitu Pancasila. Ini sangat penting. Di mana tempat pun kalau kita rukun damai, cinta kasih sayang, pasti tiap daerah ada pos kamling. Gak ada lagi kita ini bangkitkan ulama kampung. Tanpa ada ulama kampung, mungkin kita ini kalau meninggal siapa yang ngurusin? Masa yang jauh? Betul atau tidak? Yang terdekat, betul atau tidak? Kalau ada yang dekat, pasti ulama itu mendoakan, bahkan memandikan, betul atau tidak? Ini sangat penting. Cintailah ulama yang terdekat. Insya Allah kita ini tidak ada unsur apapun. Apa saya dikasih tahu oh harus begini? Enggak. Karena kita ini cinta kasih sayang. Kalau pusing, bingung, banyak itu dan ini, serang dengan doa. Karena sudah dikasih ilmu oleh Pak Kiai atau ulama desa atau disebut ulama kampung. Karena dididik oleh ibu, bapak, kakek, nenek sampai sesepuh demi sepuh ke atasnya sampai kepada ulama yang ada di daerah. Kita saling tolong menolong, saling gotong royong. Saya yakin ibu bapak punya anak, pengen anak yang soleh dan soleha, taruh kepada pondok pesantren, tanyakan kepada kiai. Karena kiai ini yang mengenalkan sholat, yang mengenalkan ke Allah, yang mengenalkan kepada baginda Rasulullah, betul atau tidak? Dan dikenalkan oleh wali-walinya Allah. Tolong jagalah Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI, betul atau tidak? Salam Pancasila. Begini kalau orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena di sini banyaknya Bhinneka Tunggal Ika, betul nggak? Salam Pancasila, salam Pancasila. Kenapa kok ada Pancasila? Karena KTP dibawa oleh Pancasila, betul nggak? Insya Allah, saya yakin generasi-generasi penerus anak bangsa ini betul-betul menjaga rahmatan lil alamin, menjaga Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Jaga nama kiai, jaga kedua orang tua. Tanpa orang tua nggak mungkin dikasihkan kepada kiai, betul atau tidak? Tanpa dikasih ulama ilmu, mau siapa yang sholatnya nggak ada, betul nggak? Alhamdulillah. Yang penting cintailah ibu dan bapak dan ulama. Kuncinya pengen berkah dan hidayah, jaga kedua orang tua, jaga kiai, jaga RT RW, jangan sampai memalukan RT dan RW, betul nggak? Ini persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang. Nggak usah tinggi-tinggi, kita mah kelas kampung, bukan kelas kota. Kita mah yuk kita gotong royong. Insya Allah kalau kita gotong royong, ada sampah di jalan, mari kita gotong royong. Ada yang sakit gotong royong, ada yang meninggal gotong royong, semua bergotong royong. Insya Allah daerah ini menjadi daerah sukses dan barokah. Saya yakin pondoknya pun bisa besar. Karena apa? Saling mendukung dan saling keyakinan kepada zat Allah, betul atau tidak? Insya Allah. Yang penting istiqomah, bacakan itu hijab. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Yang penting kita yakin, insya Allah dukung ini. Di sini ada ulama, ada masyarakat, kita bersatu kebersamaan, insya Allah saling menjaga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Toreko itu satu jalan. Tanpa dijalankan, kita nggak tahu kiai, nggak tahu ibu bapak, nggak tahu RT RW, dan tidak tahu saudara. Karena ada toreko bisa menyatukan
menjadi tahlil, menjadi yasinan, betul atau tidak? Kegiatan-kegiatan budaya pun bisa bersama, insya Allah barokah. Karena hidup di Indonesia bukan hidup di mana-mana, mati hidup di Indonesia. Saya yakin, saya masih sekadar mendoakan mudah-mudahan ibu, bapak, anak, cucunya semua penuh hikmah barokah, selamat dunia wal akhirat. Kita ini hanya doa biar musibah, adab semua hilang, serang dengan doa, betul atau tidak? Itu jawabnya. Nanti pasti ketemu. Begitu ada sarkup, tambah sarkup, sarjana kuburan sudah membacakan hijab, membacakan Quran, saya yang tanggung jawab. Insya Allah, saya yakin. Mudah-mudahan bukan kita promosi pengen terkenal atau di mana-mana, enggak, karena kita ini harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Yang penting kita jangan melepas silaturahmi. Mari persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong.